Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, izin Pak Sekjen, saya menyampaikan prolog sedikit, Pak. Ya, silakan. Baik, Pak. Sore hari ini, alhamdulillah kita bertemu kembali dengan teman-teman media. Telah hadir di sini Pak Sekretaris Jenderal Kemendikbud, Bapak Ainun Naim, dan nanti direncanakan juga sudah confirm sebenarnya Bapak Toto Supraitno, Bapak Kabalitbang Kemendikbud, dan juga Bapak Direktur SMP, Bapak Mulyasa, untuk bergabung dengan kita semua. Selamat sore semuanya teman-teman media dan rekan-rekan Kemendikbud yang berkesempatan hadir dalam bincang sore hari ini. Sebagaimana kita ketahui, Jumat lalu Mas Menteri Nadiem Makarim bersama menteri-menteri terkait lainnya dan Kepala BNPB telah mengumumkan penyesuaian SKB 4 Menteri tentang panduan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 dan juga kurikulum pada satuan pendidikan dalam masa darurat. Untuk mendiskusikan lebih lanjut, kedua poin tersebut telah hadir bersama kita Bapak Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Ainun Naim, dan Bapak Kabalitbang, Bapak Toto Supraitno, dan nanti juga akan hadir bersama kita Bapak Direktur SMP, Bapak Mulyasa. Beliau akan memberikan pandangan terkait penyesuaian SKB 4 Menteri tentang panduan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 dan kurikulum pada satuan pendidikan dalam masa darurat. Baik, Ibu Bapak yang kami hormati, teman-teman media, dalam waktu kurang lebih 1 jam ke depan kita akan mengikuti penjelasan dari Bapak Sekjen dan Bapak Kabalitbang serta Bapak Direktur SMP. Baik, kesempatan pertama kami mengundang Pak Sekjen, Bapak Ainun Naim yang akan menyampaikan arahan tentang penyesuaian SKB 4 Menteri. Kepada Bapak Ainun Naim kami persilakan, Pak. Ya, terima kasih Bu Karo. Yang saya hormati Bapak Kepala Balitbang, rekan-rekan media, dan hadirin semuanya yang tergabung dalam acara bincang-bincang sore hari ini. Jadi seperti tadi telah disampaikan oleh Ibu Kepala Biro Kerjasama dan Komunikasi Publik bahwa selama masa pandemi COVID-19 ini, mayoritas dari siswa dan guru kita itu melaksanakan proses belajar mengajar melalui pembelajaran jarak jauh, ya, atau juga sering disebut dengan online learning, ya, dan teaching. Dan itu meliputi jumlah yang sangat besar dari peserta didik kita. Kalau kita lihat peserta didik kita itu kurang lebih 70 juta, ya, dari PAUD sampai dengan pendidikan tinggi, dan meliputi juga 4 juta guru dan dosen yang selama pandemi COVID-19 ini melakukan pembelajaran jarak jauh. Nah, itu semua dilakukan untuk menjaga agar supaya penyebaran virus itu dapat dihentikan atau dikendalikan, ya, dikurangi, dan juga menjaga dan mengutamakan kesehatan dan keselamatan dari anak-anak dan guru serta masyarakat. Namun kita juga melihat perkembangan, ya, dan berbagai hasil analisis bahwa pelaksanaan pembelajaran jarak jauh ini juga bukan tanpa risiko, ya, bahkan ada risiko yang juga cukup besar, ya, karena berbagai keterbatasan terkait dengan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh itu, sehingga ada risiko bahwa siswa itu tidak bisa belajar. Jadi ada proses pendidikan yang terhenti atau berkurang. Ya, kalau berkurangnya itu banyak, yaitu risikonya besar untuk perkembangan anak-anak itu sendiri. Dan banyak juga artikel-artikel, tulisan-tulisan, analisis di media, termasuk di media global, ya, majalah The Economist itu bahkan menyebut tentang risikonya proses pendidikan atau proses belajar yang terhenti ini. Nah, kemudian kita juga melihat secara lebih detail keadaan di dalam negeri.
adanya kondisi geografis kita yang bersifat kepulauan, ya, kemudian juga ada daerah-daerah yang relatif terisolir, kemudian juga punya keterbatasan infrastruktur, ya, sehingga proses pembelajaran jarak jauh ini tidak bisa dilaksanakan dengan lancar seperti halnya kalau infrastruktur itu baik, ya, sehingga risiko-risiko tadi itu bisa terjadi. Dan kalau toh dilakukan pembelajaran tatap muka, itu masalah kesehatan tetap dapat dijaga. Nah, oleh karena itu kementerian bersama kementerian lain, yaitu Kementerian Kesehatan, kemudian Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri, meninjau lagi surat keputusan bersama tentang bagaimana kita melaksanakan proses pendidikan di era pandemi COVID-19 ini. Yang mana di surat keputusan bersama mula-mula itu pemerintah mempunyai kebijakan yang hanya membuka atau boleh membolehkan sekolah-sekolah itu untuk membuka di daerah-daerah hijau saja. Ya. Nah, kita juga melihat beberapa event sebetulnya, seperti ujian masuk, ujian tulis bersama di perguruan tinggi negeri itu yang telah dilaksanakan, dan kita bisa melihat bahwa itu bisa dilaksanakan dengan baik, ya, dan aman dari aspek kesehatan, ya, tidak ada atau tidak mengakibatkan misalnya adanya klaster baru, ya, alhamdulillah ini bisa dilaksanakan dengan baik, ya, dan kesehatan dapat dijaga. Nah, melihat berbagai perkembangan tadi, kita juga diskusi dengan berbagai pihak, dengan Kementerian Kesehatan, dengan gugus tugas, ya, dengan lembaga-lembaga yang concern terhadap, yang punya perhatian terhadap baik pendidikan maupun kesehatan, termasuk juga terhadap anak-anak, terutama juga dengan gugus tugas nasional kita diskusi. Nah, kemudian kita mencoba membuka area yang lebih luas, tidak hanya daerah hijau, tapi juga daerah yang terdiri atas pulau-pulau, ya, itu kalau daerahnya itu relatif terisolasi dari yang lain, ya, artinya kalau kita melakukan tatap muka itu tidak menimbulkan adanya penyebaran yang lebih luas terhadap virus 19 ini, COVID-19 ini. Oleh karena itu di dalam SKB yang baru itu kita buka kemungkinan tadi. Dan dalam hal ini tidak berarti wajib, ya, artinya pemerintah pusat itu hanya memberikan fleksibilitas, membolehkan, tapi tidak mewajibkan. Ya, yang menetapkan tetap pemerintah daerah, ya, bersama sekolah itu. Ya, jadi proses keputusannya tetap, hanya kita memberikan kemungkinan untuk melakukan tatap muka ke daerah yang zona kuning, ya, dan pulau-pulau. Tentu berbagai prosedur dan protokol kesehatan itu tetap harus dijaga, ya. Jadi sekolah-sekolah yang akan melakukan tatap muka juga harus melakukan persiapan-persiapan, ya, sehingga kesehatan anak-anak atau siswa itu bisa terjaga. Bahkan kita juga mengecek sampai dengan atau minta pemerintah dan sekolah, pemerintah daerah dan sekolah itu juga mengecek, melihat bagaimana perjalanan, ya, anak-anak dari rumah ke sekolah itu bagaimana, kemudian juga bagaimana proses masuk kelas, pembelajarannya, nanti Pak Kepala Balitbang akan menjelaskan tentang kurikulumnya, juga jumlah siswa yang ada di kelas. Kemudian untuk daerah yang ada di zona oranye dan merah itu tetap ditutup, ya, artinya tidak diperbolehkan untuk tatap muka dan tetap dilakukan pembelajaran jarak jauh. Kemudian dari kebijakan tersebut kita bisa mengidentifikasi dengan demikian 43% dari total
peserta didik ya dan gurunya yang ada di zona kuning dan hijau itu memungkinkan untuk melakukan tatap muka ya. Dan yang di zona oranye dan merah itu ada sekitar 57% itu tetap melakukan pembelajaran jarak jauh. Kemudian untuk sekolah menengah kejuruan ya yang perlu melaksanakan proses pembelajaran praktek ya itu juga diperbolehkan untuk ke sekolah, ke tempat praktek ya, dan tentunya tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Sedangkan untuk madrasah dan sekolah berasrama di zona hijau dan zona kuning dapat membuka asrama dan melakukan pembelajaran tatap muka, namun dengan kapasitas yang dikurangi ya. Jadi misalnya kalau ada 100 orang, maka pada masa transisi bulan pertama hanya 50 dulu, 50%, dan bulan kedua baru 100%. Kemudian untuk kapasitas asrama dengan jumlah peserta didik lebih dari 100 orang, maka pada masa transisi ya dilakukan untuk 25%-nya dan bertahap ya di bulan kedua, ketiga dan seterusnya meningkat sebanyak 25%, 25%. Kemudian pembelajaran tatap muka akan dilakukan secara bertahap ya dengan syarat 30 sampai 50% dari standar peserta didik per kelas ya. Jadi jumlah mahasiswa di kelas juga kita kurangi. Jadi kalau pada standar awal itu jumlahnya 28 sampai 36 siswa, maka di masa pandemi ini di proses pembelajaran tatap muka awal itu hanya dibolehkan maksimum 18 peserta. Kemudian untuk sekolah luar biasa ya itu yang pada awalnya 5 sampai 8 ya menjadi maksimum 5 peserta didik per kelas. Begitu pula jumlah hari dan jam belajar ya akan dikurangi. Ini tentunya untuk mengurangi risiko penyebaran virus. Ya. Kemudian kita akan melakukan evaluasi ya, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan Provinsi, dan juga kabupaten kota bersama Kepala Satuan Pendidikan akan terus berkoordinasi dengan gugus tugas terkait dengan pelaksanaan ini dan memantau bagaimana perkembangan dari pelaksanaan kebijakan ini. Kemudian apabila satu satuan pendidikan terindikasi dalam kondisi tidak aman ya, atau tingkat risiko daerah berubah, ya tentu pemerintah daerah wajib menutup kembali sekolah atau satuan pendidikan tersebut. Kemudian banyak satuan pendidikan di daerah 3T ya sangat kesulitan untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh dikarenakan minimnya akses. Hal ini dapat berdampak negatif terhadap tumbuh kembangnya dan juga psikologi anak ya. Jadi dampak dari PJJ kemudian tidak bisa melakukan tatap muka itu juga ada dampak-dampak yang sifatnya permanen ya. Kita lihat 88% dari keseluruhan daerah 3T di daerah zona kuning dan hijau. Dan untuk mengurangi risiko dari pemberhentian belajar dan risiko lainnya, ya tentu untuk daerah-daerah ini bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka dengan prosedur seperti disebutkan tadi. Saya kira demikian mengenai perkembangan dari kebijakan yang tertuang dalam SKB Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri. Ya, dan kemarin dalam diskusi dan terakhir dalam pengumuman tentang SKB ini juga memberikan arahan Bapak Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan terkait dengan kebijakan ini. Demikian, Bung Karo. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sekjen atas penjelasan yang komprehensif dan sangat jelas. Sebelum memasuki sesi tanya jawab, kami mengundang Bapak Kabalitbang terlebih dahulu. Beliau akan memberikan pandangan terkait kurikulum pada satuan pendidikan dalam masa darurat. Yang terhormat Pak Toto, kami persilakan Pak. Terima kasih Bu Karo, Pak Sekjen yang saya hormati, Bapak Ibu, kawan-kawan dari media. Bukan pandangan Mbak Ibu, ini laporan kali Bu ya. Melaporkan kepada kawan-kawan bahwa bersamaan dengan peluncuran SKB kemarin, Pak Menteri juga meluncurkan kurikulum yang disederhanakan, ya, beserta pedoman umum bagaimana menggunakannya itu. Nah, kenapa kurikulum ini diluncurkan, perlu disederhanakan? Dari berbagai survei yang kita lakukan, dari belajar dari negara-negara lain, memang bagaimanapun anak belajar tanpa didampingi guru itu mengalami kesulitan-kesulitan. Banyak sekali kendala, sehingga kekhawatiran kehilangan pengalaman belajar atau loss of learning sebagaimana disampaikan Pak Sekjen tadi itu seperti sebuah keniscayaan kalau ini enggak segera diatasi. Salah satu mengatasinya tadi yaitu di daerah-daerah yang hijau dan kuning dipersilahkan boleh masuk dengan segala prasyaratnya itu ya untuk mengurangi loss of learning-nya. Tapi juga dari sisi kurikulum, kita memberikan opsi kurikulum yang sederhana sebagai salah satu pilihan bagi sekolah untuk melaksanakan kurikulum. Atau bagi baik itu PJJ maupun sudah tatap muka. Ini konsisten dengan surat edaran sebelumnya, surat edaran nomor 4 tahun 2020 ketika awal-awal pandemi ini muncul, maka salah satu poinnya adalah guru tidak perlu mengejar ketuntasan kurikulum. Dan itu ya. Kemudian banyak sekolah itu melakukan mapping kurikulum sendiri. Mengurangi muatan-muatan yang dianggap kurang urgent untuk diberikan, itu dilakukan sehingga mengambil yang esensial. Penyederhanaan itu kita lakukan seperti itu. Sehingga kalau guru merasa berat menjalankan kurikulum apa adanya, seluruh muatan apa adanya, opsinya adalah silakan menggunakan kurikulum yang sudah dipilih ini. Kompetensi-kompetensi dasar yang sudah dipilih itu. Atau silakan menggunakan mappingnya sendiri, yang sudah terlanjur membuat penyelenggaraan sendiri, melakukan pemetaan sendiri, itu sudah dibuat rencana belajarnya berdasarkan yang sudah disederhanakan sendiri, silakan lanjut. Bagi yang sudah menjalankan rencana pembelajaran berdasarkan pada kurikulum asli apa adanya, itu juga dipersilahkan. Oleh karena itu, jadinya opsi. Ya, opsi 1 tetap menjalankan kurikulum apa adanya. Opsi kedua ini yang sudah disederhanakan oleh pemerintah ini. Yang ketiga menggunakan kurikulum yang memang untuk sekolah-sekolah yang sudah melaksanakan penyederhanaan sendiri, dipersilakan. Lalu yang kedua bersamaan dengan itu untuk mengurangi tadi risiko hilangnya pengalaman belajar tadi, Kemdikbud juga meluncurkan modul. Kalau dari survei, itu anak-anak di tingkat bawah SD, itu terutama yang mengalami kesulitan kalau harus belajar sendiri. Dari buku teks, bosan dan sebagainya, enggak paham dan sebagainya. Lalu kita buat materi ajar itu dalam bentuk modul yang harapnya lebih gampang dibaca, gampang dipahami. Karena itu berbasis kegiatan ya, berbasis aktivitas. Ada 3 modul, modul untuk siswa sendiri, modul untuk guru, dan modul orang tua.
Sehingga orang tua juga punya ini ya, punya guide, punya acuan kalau melakukan pendampingan kepada anak-anaknya. Ini bagian juga keluhan dari orang tua, sulit ini memahami yang ada di teks. Nah, kalau berbasis aktivitas sederhana. Aktivitasnya misalnya yang terkait dengan keseharian. Jadi yang dibayangkan ini sebuah aktivitas yang memerlukan investasi, harus beli macam-macam. Enggak, misalnya aktivitas memasak. Setiap rumah tangga itu asumsinya ada aktivitas memasak. Ini bagian dari pelajaran dari anak-anak. Aktivitas berkebun. Dan silakan dikembangkan sendiri aktivitas-aktivitas yang sejenis. Dan jangan sampai modul ini kemudian menjadi seolah-olah instruksi penyeragaman. Pembelajaran berbasis aktivitasnya harus seperti itu semua. Tidak, silakan dikembangkan dengan berbagai aktivitas yang lain, keseharian, yang ide-ide belajarnya bisa terinspirasi dari modul yang dikembangkan itu. Modul ini khusus untuk anak SD dan PAUD. Temanya, kalau PAUD itu, temanya bermain itu belajar. Jadi metodenya belajar. Untuk SD sudah dimulai dengan literasi numeracy. Ayo pagi ini membaca dan sebagainya. Ya, kawan-kawan nanti juga bisa melihat modulnya. Selain itu juga satu hal yang terkait dengan pembelajaran ini adalah perlunya Bapak Ibu guru melakukan assessment yang namanya assessment diagnostik kepada setiap anak didiknya. Kenapa itu perlu? Anak-anak itu diajar bersama oleh guru yang sama, capaian pembelajarnya itu beda-beda. Ya, gap learning gap hasil belajar selalu ada dalam kondisi normal pun ya. Dan biasanya ini terhubung dengan ada hubungan dengan status sosial ekonomi misalnya, dan ada faktor-faktor yang lain. Nah, kalau diajar oleh guru yang sama, bersama-sama saja terjadi gap dengan belajar yang berbeda-beda ini, yang bervariasi. Ada anak yang mengalami kesulitan konektivitas, tidak didampingi oleh guru, ada anak yang memang tidak mau belajar, dan sebagainya itu, maka sangat berisiko anak itu ada yang sangat tertinggal. Dan anak yang sangat tertinggal kemungkinan anak yang nggak punya akses. Kemudian kemungkinan orang tuanya juga sulit mendampingi. Oleh karena itu perlu Bapak Ibu guru perlu tahu siapa yang paling tertinggal. Dan itulah yang nanti perlu segera dibantu supaya tidak terjadi ketertinggalan yang semakin jauh. Untuk itu diperlukan tadi assessment, diagnostik yang instrumennya kalau mau menggunakan kami juga sediakan. Kira-kira gitu. Tapi juga silakan kalau guru ingin menggunakan instrumen sendiri nggak apa-apa. Misalnya kelas 3, oke dites dulu mulai pelajaran kelas 2, nyambung apa enggak gitu ya. Ya kalau enggak harus di remedial. Kelas 2-nya aja belum nyambung, jangan diteruskan ke pelajaran kelas 3. Kira-kira gitu Bu, Karo, kawan-kawan semuanya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Toto atas penjelasan terkait dengan kurikulum yang disederhanakan atau kurikulum pada masa darurat. Ini sepertinya Pak Direktur SMP ada agenda lain, belum bergabung bersama kita. Izin Pak Sekjen dan Pak Kabalitbang, kita lanjutkan memasuki sesi tanya-jawab dari teman-teman media. Sebelum memasuki sesi tanya-jawab, teman-teman media, saya izin menyampaikan guidance singkat terkait sesi tanya-jawab kita. Yang pertama, sesi tanya-jawab mohon fokus pada topik bincang sore kita hari ini, yaitu penyesuaian SKB 4 Menteri tentang panduan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 dan kurikulum pada satuan pendidikan dalam masa darurat. Untuk teman-teman yang akan bertanya, mohon mengaktifkan video, kemudian teman-teman nanti dalam menyampaikan pertanyaan, mohon menyebutkan nama dan asal media, menyampaikan maksimum 2 pertanyaan, concise, serta menyampaikan ditujukan kepada
Bapak Sekjen atau Bapak Kabalitbang untuk pertanyaan tersebut. Baik, ini sudah ada Pak Sekjen dan Pak Kabalitbang, teman-teman media yang raise hand untuk bertanya. Yang pertama, kami mengundang Mbak Faye dari CNN. Silakan Mbak Faye. Selamat siang Ibu. Selamat Ya, siang Pak. Izin dengan V dari CNN. Ingin bertanya ke Pak Ainun mungkin. Yang pertama terkait pembukaan sekolah di zona kuning. Ini kan ada kekhawatiran Pak dari beberapa pihak karena salah satunya FSGI menemukan ada 79 daerah yang melanggar pembukaan sekolah di zona hijau. Nah, pertanyaannya mungkin bagaimana Kemendikbud menjamin hal serupa tidak terjadi di zona kuning, kemudian apakah mungkin sudah ada evaluasi atau data berapa jumlah sekolah di zona hijau yang dibuka dan yang melanggar ada berapa. Kemudian pertanyaan kedua, beberapa ahli epidemiologi juga menyatakan kebijakan pembukaan sekolah itu kan dilakukan berdasarkan zona, tapi sebenarnya itu tidak menjamin aman karena kemampuan pemeriksaan di daerah yang berbeda-beda. Nah, yang lebih menjanjikan katanya jika ada pemeriksaan berkala untuk siswa sebelum siswa masuk. Nah, yang jadi pertanyaan, hal ini kenapa tidak dijadikan salah satu syarat pembukaan sekolah bagi Pemda, Pak, untuk melakukan pemeriksaan sebelumnya? Begitu. Terima kasih banyak, Pak, Bu. Baik, terima kasih Mbak Faye. Pak Sekjen mohon berkenan untuk merespon dua pertanyaan Pak terkait dengan tadi bagaimana kita mengupayakan keamanan, keselamatan siswa, yang kedua terkait dengan syarat pembukaan satuan pendidikan. Silakan Pak Sekjen. Ya, terima kasih Mbak V. Jadi bagaimana kita bisa menjamin keselamatan siswa? Cara kita menjamin tentu dengan cara menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Dan kita sudah mendapatkan komitmen dari Bapak Menteri Kesehatan yang akan mendukung bersama pemerintah daerah tentunya, karena kita tahu sekolah ini kan di bawah pemerintah daerah. SMA, SMK itu di bawah provinsi, kemudian SD, SMP itu di kabupaten kota. Jadi nanti Dinas-Dinas Kesehatan bersama Dinas Pendidikan tentu akan bekerja sama untuk mengawal dan membantu bagaimana kesehatan anak-anak dan guru ini dijaga. Dan tentunya faktornya banyak ya, tidak hanya ketika mereka di sekolah, tidak hanya fasilitas kesehatan meliputi cuci tangan, masker, kemudian juga disinfektasi yang ada di sekolah, tapi juga seperti saya sebut tadi, bagaimana anak-anak itu pergi dari rumah ke sekolah, bagaimana keadaan keluarganya, itu semua kita lihat. Ya, bahkan kan orang tua masih mempunyai hak untuk menjaga atau tetap membuat anaknya itu tidak ke sekolah, tetap belajar dari rumah kalau ada risiko, ya mungkin terkait dengan komorbiditas atau lainnya. Jadi itu cara kita menjamin bagaimana kesehatan itu bisa dijaga ya. Kemudian evaluasi tentu kita sudah melakukan evaluasi dan sudah kita publikasikan beberapa minggu yang lalu juga ya. Bahkan dari evaluasi itu kita melihat sebelum kita berlakukan sudah ada daerah-daerah yang membuka sekolahnya walaupun di zona kuning yang waktu itu belum kita buka gitu ya, dan tidak semuanya kemudian tidak aman. Jadi itu kita lakukan. Kemudian mengenai pemeriksaan berkala ya. Jadi memang kalau sekolah itu ada di zona hijau dan kuning tidak otomatis boleh buka. Ya, harus ada persiapan-persiapan sehingga kalau mereka membuka itu kesehatan dapat dijaga. Nah, persiapan-persiapan itu tentunya tidak hanya dengan pemeriksaan, karena pemeriksaan ini berkala itu kan juga mahal. Ya, dan itu tentunya dilakukan juga oleh Pemda dan juga Kementerian Kesehatan. Namun kan bervariasi juga ya, tergantung keadaan masing-masing. Tapi prinsipnya persiapan-persiapan itu dilakukan, ada checklist ya. Kalau semuanya sudah siap baru kita. Demikian. Terima kasih. Terima kasih Pak Sekjen, penjelasan yang clear terkait dengan 3 hal. Selanjutnya kami mengundang Mbak Dian dari Harian Waspada. Silakan Mbak Dian.
Halo, Mbak Dian, silakan. Teman-teman host, apakah sudah di-unmute? Baik, kalau mungkin belum ke Mbak Dian, kami mengundang Mas Akmal dari Trijaya FM. Silakan Mas Akmal. Oh, ini Mbak Dian sudah, Bu. Oh, Mbak Dian ini sudah. Sorry Mas Akmal, kita ke Mbak Dian dulu ya. Silakan Mbak Dian. Bu, saya nggak bisa pakai video dulu, nggak apa-apa ya, Bu? Soalnya nih, ininya rusak nih, ininya. Apa namanya? Speakernya. Oke, silakan Mbak Dian pertanyaannya. Ya, izin. Pak Sekjen, saya mau izin tanya sama Pak Sekjen. Tadi Pak Sekjen bilang menyamakan, maaf kalau saya salah dengar, menyamakan bahwa kegiatan ini dibuka kembali karena melihat pada kondisi waktu SBMPTN kemarin ya Pak, UTBK itu tidak terjadi klaster baru. Saya kok agak tergelitik gitu, karena kan ini kan kasusnya mungkin beda ya Pak ya. Itu kan UTBK cuma sesaat gitu ya, cuma sehari 2 hari. Tapi kalau ini dan anak-anak sudah besar-besar, sudah kuliah. Tapi kalau yang ini kan anak kecil Pak, SD, mungkin SMP juga masih suka lari-lari ke sana ke sini. Terus berhari-hari mereka ada di sekolah. Mungkin bisa dijelaskan kembali Pak, apa maksud saya? Mungkin tidak seperti itu analoginya atau mungkin memang seperti itu pandangannya Pak. Itu pertama. Kedua, saya sebenarnya mau nanya soal ini Pak Sekjen, soal guru. Cuman nggak ada dirjen guru ya di sini. Soal kebebasan untuk tidak dibebani dengan jam ajar Pak, guru-guru dalam seminggu itu. Jadi bebas mau ngajar anak-anak di mengajar itu sesuai dengan waktu orang tua ada di rumah gitu. Dan jadi guru tidak terbebani dengan jam mengajar. Ini bisa dijelaskan Pak di sini Pak. Terima kasih banyak Pak Sekjen. Ya, terima kasih Mbak Dian. Jadi benar Mbak Dian, maksud saya tidak menyamakan, ya, tapi fenomena UTBK itu salah satu dari banyak referensi lah, ya, banyak referensi. Artinya kalau kita melakukan kegiatan, kemudian mentaati protokol kesehatan, itu ya insya Allah aman. Itu yang ingin saya katakan. Contohnya UTBK itu suatu kegiatan, itu banyak juga, masif juga itu di berbagai kota di seluruh Indonesia. Ya, tapi ada protokol kesehatan yang ketat, ya, sehingga sekarang ya alhamdulillah relatif aman. Ya. Jadi itu tidak sama memang, tapi ini bisa menjadi satu dari banyak referensi tentang manfaat dan mudaratnya kalau kita membuka sekolah gitu ya, risiko dan benefitnya. Nah, risiko itu tentu bisa dimitigasi kalau kita menerapkan protokol kesehatan ya dan berbagai syarat lainnya untuk menjaga kesehatan itu. Jadi saya setuju memang tidak sama, tetapi itu satu dari banyak referensi saja gitu ya. Jadi itu yang pertama itu ya. Benar Halo? Pak. Benar ya. Pak Sekjen. Ya. Oke, yang kedua tentang jam mengajar. Jadi relaksasi 24 jam itu kan menyangkut kriteria sebelumnya guru itu untuk mendapatkan untuk menjalankan fungsi profesinya sebagai guru harus mengajar minimum 24 jam tatap muka. Nah, sekarang ini kan kondisi khusus ya, tidak harus tatap muka. Ya, saya percaya guru-guru itu kalau mendidik dengan berbagai cara, PJJ, mungkin ada yang visitasi dan sebagainya, itu dengan relaksasi itu sebetulnya mereka mendidik dalam arti luas ya, itu bisa lebih dari 24 jam. Tapi kalau diukur dari tatap muka ya mungkin tidak ada, karena kondisi khusus. Saya kira begitu. Mungkin Pak Toto bisa juga menjelaskan. Terima kasih. Terima kasih Pak Sekjen. Pak Kabalita, silakan Pak. Ada hal-hal yang hendak disampaikan Pak. Saya kira cukup dari Pak Sekjen baru. Baik, terima kasih Pak Toto.
Pertanyaan selanjutnya ini teman media yang hendak bertanya, Pak Sekjen dan Pak Kabalitbang adalah Mas Akmal dari Trijaya FM. Silakan Mas Akmal. Ya, terima kasih Bu Evi dan juga Pak Sekjen dan Kabalitbang. Ada yang ingin saya pertegas mungkin pertanyaannya. Yang pertama saya tertarik soal kekhawatiran di masyarakat karena zona hijau pun kemarin ada indikasi adanya COVID di situ. Sebenarnya bagaimana sih dari Kemendikbud sendiri untuk melakukan koordinasi terkait dengan persiapan sekolah itu siap atau tidak untuk membuka pelajaran tatap muka, itu koordinasinya seperti apa? Dan jika ditemukan pelanggaran, mekanisme yang bisa langsung digunakan itu seperti apa? Terus yang berikutnya terkait dengan ini ada klausul bahwa orang tua itu bisa saja menolak untuk anaknya bertatap muka, belajar tatap muka. Tapi nggak ada terusannya. Bagaimana ketika kemudian hanya 1 atau 2 orang tua, atau mungkin sekitar 5 orang tua itu yang hanya tidak menginginkan tatap muka. Apakah entah kemudian kan jadi diskriminasi. Bagaimana cara belajar mereka yang kemudian tetap memutuskan untuk di rumah, itu seperti apa gitu. Maksudnya ada nggak sih sebenarnya klausul yang ketika orang tua ini merasa khawatir dan ketidakpastian COVID ini, kemudian ada mekanisme yang juga diatur. Nah, yang terakhir, saya tanya ini berarti pertanyaan yang kedua, terkait dengan kurikulum. Ini kurikulum ini kan menjadi bagian dari proses adaptasi dari kenormalan baru lah, dari adanya COVID-19. Yang saya ingin pertanyakan, apakah kurikulum ini hanya bersifat umum? Umum itu hanya berusaha bahwa ini gambarannya, kemudian teknis prakteknya itu diserahkan kepada sekolah. Karena saya khawatir kalau misalkan ini diserahkan kepada pihak sekolah, kemungkinan besar ada juga pelanggaran terhadap modul-modul ataupun kurikulum yang memang sudah disiapkan oleh Kemendikbud. Adakah semacam pengawasan khusus terkait dengan penerapan kurikulum ini? Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Baik, Mas Akmal. Terima kasih notit pertanyaannya. Ini ada 2 untuk Pak Sekjen, 1 untuk Pak Kabalitbang secara spesifik. Pak Sekjen, apakah berkenan untuk menjawab keduanya, Pak? Ini 3 pertanyaan secara total. Yang pertama terkait dengan koordinasi untuk persiapan pembukaan sekolah. Yang kedua terkait dengan hak orang tua ketika tidak nyaman untuk putra-putrinya bersekolah. Ya, baik. Nanti yang tentang kurikulum, mohon Pak Kabalitbang bisa menjelaskan. Kemudian mengenai yang pertanyaan pertama, jadi bagaimana kita memonitor, menyiapkan sekolah sehingga siap membuka. Ya. Tadi di awal saya sampaikan bahwa sekolah-sekolah itu ada di bawah kewenangan pemerintah daerah. SD sampai SMP itu di bawah pemerintah kabupaten dan kota, SMA, SMK itu di bawah provinsi. Jadi saya yakin, saya percaya pemerintah daerah itu akan melakukan supervisi, monitoring, pengelolaan sehingga sekolah itu dapat melaksanakan pendidikan dengan menjaga kesehatan. Nah, memang teknisnya atau memang ada kebijakan kita itu membolehkan. Kita hanya membolehkan Pemda bersama sekolah melakukan pembelajaran tatap muka itu dengan berbagai persyaratan dan juga checklist terkait dengan kesehatan. Nah, secara teknis memang ada proses, misalnya pemenuhan terhadap syarat-syarat dan daftar periksa itu ya atau checklist itu kemudian diupload di dalam data Dapodik ya, sehingga kita tahu sekolah-sekolah mana saja yang membuka, kemudian persiapan mereka seperti apa. Kemudian secara kontinu tentu itu pemerintah daerah, dinas-dinas itu akan mengelola dan mengawasi sekolah-sekolah itu. Dan kita juga koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan dalam taklimat media kemarin Menteri Kesehatan juga menyatakan bahwa Kementerian Kesehatan akan mendukung penuh terhadap pelaksanaan pendidikan ini dalam hal bagaimana menjaga kesehatan anak-anak didik serta para guru dan masyarakat. Nah, sekarang bagaimana kalau ada 1-2 orang tua yang keberatan anaknya tidak pergi ke sekolah tapi tetap belajar di rumah ya. Ya ini memang memungkinkan ya, dalam hal seperti itu ya sekolahnya tetap buka.
tetap melakukan tatap muka, kemudian anak tersebut tetap belajar di rumah. Bagaimana belajarnya? Saya kira para orang tua ini juga bisa menemukan banyak cara lah untuk menjaga bagaimana anaknya tetap belajar, ya, walaupun tetap ada risiko tadi loss of learning. Tapi dengan itu sudah buka, tentu ada materi yang nanti bisa ditransfer atau dikirim atau bagaimana dengan berbagai cara sehingga sampai pada anak yang ada di rumah itu. Di samping kita juga menyediakan ada siaran televisi, Radio Republik Indonesia, mungkin kalau ada akses online bisa online dan sebagainya. Saya kira banyak cara untuk bagaimana anaknya tetap bisa mengikuti proses belajar mengajar itu. Untuk yang kurikulum, silakan Pak Kabalitbang. Baik, terima kasih Pak Sekjen. Pak Kabalitbang, izin untuk pertanyaan terkait kurikulum, Pak. Pembagian apa saja yang sudah diatur dalam Perka Balitbang, apakah teknisnya juga termasuk? Silakan Bapak. Ya, terima kasih Mas Akmal pertanyaannya. Harapan Mas Akmal kira-kira seperti apa ya? Sejauh apa yang diatur, yang harus diatur oleh Kemdikbud ini? Ya, petunjuk seperti apa yang harus diatur itu? Oh, tanya ke saya ya. Ya. Kalau saya sih pribadi sebagai orang tua, saya kan punya anak 1 SD, 1 TK. Sekarang ini. Jadi kalau saran saya sih emang lebih mengarah ya pembelajarannya itu pertama mungkin secara kurikulum besarnya itu ya jangan terlalu berat lah. Karena untuk anak-anak seusia mereka itu ya untuk adaptasinya aja sendiri sudah susah. Kayak misalnya anak saya yang SD itu dari TK ke SD itu untuk tatap muka melalui Zoom saja itu susahnya bukan main. Ya mungkin kalau kurikulum yang saya inginkan ya pertama ya mungkin kualitas dosennya satu dikembangkan, kedua cara metodenya itu bagaimana cara penyampaian sebuah mata pelajaran yang mungkin gampang dan mudah dicerna oleh mereka yang khususnya SD dan juga PAUD. Kalau yang lain saya serahkan kepada Kemendikbud karena saya nggak begitu. Ini. Terima kasih Mas. Jadi kemarin kalau dilihat dari kesederhanaannya itu sudah sangat sederhana sebenarnya. Kalau guru yang membaca KIKD itu memang bukan untuk orang tua sebenarnya, lebih kepada untuk guru sebenarnya yang paham dengan segala terminologi kompetensi inti, kompetensi dasar dan sebagainya itu. Kalau bagi guru-guru sudah sangat sederhana. Itu jumlah cakupan yang digabung atau dihilangkan itu ada yang sampai 70%. Jadi jauh banget dengan yang aslinya itu ya. Jadi dari sisi itu, insya Allah bagi guru sendiri udah sangat ringan. Memang ada yang 0, topik tertentu 0 ya. Oh, sorry, internet saya kurang stabil. Jadi itu udah banyak Mas Almal. Nah, lalu kita kalau metode sebenarnya kami itu berusaha keras untuk tidak memberikan preskriptif yang luar biasa. Nanti akan terjadi penyeragaman. Itu yang terjadi di masa lalu di mana RPP itu diseragamkan. Jam 7 ice breaking, itu bayangkan dari Papua sampai dari Sabang sampai Merauke itu jam 7 ice breaking semua. 5 menit kemudian apa? Ini sekian apa? Jadi kaku. Pembelajaran itu seperti kerja di pabrik. SOP-nya jelas. Padahal dunia pembelajaran dunia kreativitas. Justru tidak memberikan sesuatu yang terlalu preskriptif ini, dipersilahkan kreativitas jadi. Nah, gambaran seperti apa? Itu di dalam modul, Mas Amal. Nanti bisa dipelajari sih modulnya sebagai orang tua ya. Nah, itu harapannya pun tidak terjadi penyeragaman. Mas Amal sebagai orang tua, oh modulnya seperti ini, memasak. Aku nggak suka masak. Aku sukanya nukang misalnya gitu ya. Kebetulan anaknya laki-laki misalnya gitu ya. Itu proses nukang itu yang jadi pelajaran itu ya. Ada kayu. Nah, ini kayu ini termasuk tumbuhan jenis apa? Kayu ini kayu keras lunak. Akarnya akar apa dan seterusnya, tergantung levelnya ya. Jadi harapannya seperti itu. Tapi kalau mau plug seperti modul itu sebagai metode
belajar berbasis aktivitas, boleh-boleh saja. Tapi kalau ingin mengembangkan sendiri, boleh, Mas Akmal. Jadi memang seperti itu. Lalu tadi juga ada pertanyaan, kalau hanya 2 orang ya apa nanti nggak disanksi gitu ya. Harapan kami enggak. Toh 2 tidak masuk itu bukan berarti bebas dari tanpa pantuan guru. Kan ini sebenarnya hanya karena enggak datang ke sekolah untuk belajar. Tapi harus dipantau bahwa anak belajar dari rumah. Jadi Bapak Ibu guru tetap wajib memantau aktivitas anak di rumahnya gitu ya. Bedanya dia di rumah, yang lain-lainnya di sekolah. Sehingga seandainya kata ini absensi, yo absensinya ada, tapi di rumah, belajar di rumah. Berapa jam mengerjakan apa, misalnya gitu ya. Jadi bukan berarti libur kalau nggak masuk itu. Begitu, Mas. Mudah-mudahan menjawab. Terima kasih Pak Sekjen dan Pak Kabalitbang. Sangat clear saya kira penjelasannya Pak Sekjen dan Pak Kabalitbang. Masih ada beberapa teman-teman media yang ingin bertanya, Pak Sekjen dan Pak Kabalitbang. Selanjutnya Mas Ubay dari Media Indonesia yang akan menyampaikan pertanyaan. Silakan Mas Ubay. Ya, terima kasih Bu Evi, Pak Sekjen dan Pak Kabalitbang. Tadi penjelasan di awal Pak Sekjen menarik sekali itu ya, bahwa ada kekhawatiran secara global tentang karena ancaman pandemi ini pendidikan akan terhenti gitu ya. Dan ini upaya berbagai bangsa termasuk kita Indonesia untuk mengkiatinya dari berbagai upaya dengan SKB 4 Menteri ini. Jadi sebenarnya Pak Sekjen, Pak Kabalitbang ini kan memang sudah ditunggu-tunggu ya berbagai kalangan tentang revisi SKB ini yang menampung aspirasi kalangan publik khususnya mama itu yang memang ingin dibuka gitu ya zona kuning ini, walaupun memang tentu saja pro kontra tadi sudah banyak digambarkan pertanyaan oleh teman-teman dan adanya juga kekhawatiran keselamatan siswa itu sendiri. Jadi memang kita juga sudah bahas tadi dengan Ibu Evi dan kawan-kawan di Portarik dengan BHKM dengan diskusi bahwa pengawasan itulah yang sangat utama untuk dilakukan agar pelaksanaan ini bisa terjadi dengan baik dan lancar dengan menjaga protokol kesehatan ketat. Tentu saja pihak pemerintah pusat, Kemdikbud, dan pemerintah daerah, juga sekolah, guru, dan tadi saya juga penting juga komite sekolah sebenarnya, karena selama ini komite sekolah tuh mana perannya? Justru seperti ini, mereka harus tampil, karena mereka lebih jenuin nanti kan, karena mereka orang tua juga yang ada di pihak sekolah dan guru dan orang tua yang harusnya mereka bisa tampil untuk bisa menjembatani ini semua. Jadi Pak Sekjen, Pak Kabalitbang, kira-kira peran komite sekolah seperti apa nanti untuk agar bisa lebih juga membantu secara genuine tentang pengawasan yang lebih well informed ya di kalangan mereka, tidak kaku yang karena mereka lebih karena berasal dari mereka sendiri. Karena kan undang-undangnya juga ada peraturannya tentang komite sekolah itu ya. Jadi tidak hanya kaku dari atas ke bawah gitu ya, tapi dari bawah nih lewat komite sekolah itu yang juga bisa bekerja sama, berkolaborasi dengan guru, dengan sekolah dan dinas pendidikan juga mungkin agar bisa ini berjalan dengan baik ya. Itu yang pertama. Yang kedua, PJJ ini, kurikulum darurat ini kan memang kemarin ada yang mempertanyakan Pak Toto ya bahwa apa sih panduannya kurikulum darurat ini agar tadi beberapa pertanyaan teman-teman jangan dilepas begitu saja kepada siswa. Kalau Pak Toto sudah menjelaskan, yang penting di sini kan kreativitas ya. Berarti kreativitasnya dituntut oleh guru-guru. Nah, bagaimana pembekalan gurunya atau tuntutan kurikulum pada guru-guru ini Pak agar lebih kreativitas? Karena emang di satu sisi ada juga keluhan guru itu merasa ada orang tua yang tidak bisa berkolaborasi untuk bisa membuat suasana kondusif di rumah ketika pembelajaran di rumah itu ya. Jadi mereka boring gitu terus. Nah, guru juga akhirnya dituntut misalnya dia melakukan kreativitas dengan bermain game dengan apa dan sebagaimananya dan untuk bisa menyegarkan suasana. Karena di sini guru yang juga sangat penting untuk bisa melakukan edukasi kepada siswa dan secara lebih kreatif dan inovatif. Dan perlu saya sampaikan juga bahwa di tengah tantangan pandemi seperti ini memang ketika banyak pada tiarap juga banyak kok sekolah-sekolah yang kreatif dan mereka inovatif, tidak mati gitu ya dengan tantangan pandemi ini. Ada yang kayak di sekolah tadi saya sampaikan
SMK Mejayan di PGRI bikin mobil listrik, dan sekolah-sekolah juga ada yang tetap membuat karya-karya tertentu. Di kampus-kampus juga ada yang bikin karya-karya. Itu aja Ibu Evi, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Ubay, Pak Sekjen dan Pak Kabalitbang. Saya kira dari Mas Ubay ini lebih menyampaikan saran mungkin Pak, bukan pertanyaan begitu ya Mas Ubay? Ya. Beberapa ini pantauan mungkin begitu Pak dari Ya. sisi media. Ya. Baik. Terima kasih Mas Ubay atas masukan dan pantauannya, laporannya. Ya, saya bisa komentar juga ya terhadap masukan Mas Ubay ini. Ya betul, memang sebetulnya banyak ya inisiatif-inisiatif dari masing-masing daerah ya, apalagi pada tingkat lokal, desa dan sebagainya itu yang tidak bisa kita abaikan. Banyak inisiatif-inisiatif mereka untuk menjaga keberlangsungan pembelajaran dengan tetap memperhatikan kesehatannya. Berbagai keterbatasan, banyak inisiatif-inisiatif daerah, entah itu dengan gotong royong, menggunakan dana desa, dan sebagainya itu banyak. Termasuk menggunakan fasilitas publik ya, tempat ibadah, masjid, gereja, atau apa untuk memfasilitasi proses pembelajaran sehingga tidak jauh dari rumah. Terima kasih. Terima kasih Pak Sekjen, benar sekali dalam keterbatasan muncul ini ya Pak ya, kreativitas dan inovasi balai-balai desa begitu ya Pak ya, digunakan juga untuk tempat-tempat belajar sehingga tidak jauh dari lingkungan tempat tinggal. Baik, terima kasih Pak Sekjen. Pak Kabalitbang, apakah ada hal-hal yang hendak disampaikan Pak terkait dengan hal tersebut? Cukup saya kira, terima kasih sebagai senior. Iya, terima kasih sarannya. Komite sekolah memang itu salah satu hub penting supaya tidak sekedar urusan administratif barangkali ya, tapi betul, paling saatnya untuk juga ikut memikirkan, terlibat secara langsung, menyampaikan aspirasi dari orang tua, tetapi juga bisa juga menyampaikan hasil kreativitasnya, hasil pemikirannya untuk memudahkan ini secara bergotong royong. Ya, terima kasih. Baik, izin Pak Sekjen dan Pak Kabalitbang, karena waktu yang sangat yang sudah mendekati pukul 5 sore, sebagaimana agenda kita, satu lagi Pak, ada dari Mbak Inesa CNN TV. Silakan Mbak Inesa. Halo, apakah ada teman-teman host Mbak Inesa CNN TV? Halo, selamat sore, Bapak. Bapak. Boleh diaktifkan, Mbak, supaya kita berkenalan? Iya, Bapak, Ibu. Iya, Pak Sekjen, Pak Kepala Balitbang. Ini ada pertanyaan, Pak, yang ingin saya ajukan terkait tadi pernyataan Pak Sekjen juga. Tadi Pak Sekjen kan sempat menyebutkan bahwa ada komitmen dari kementerian-kementerian terkait dengan pembukaan sekolah ini, Pak. Ini yang pertanyaan saya itu komitmen-komitmen seperti apa, Pak? Boleh dijabarkan secara lebih jelas dan praktikalnya seperti apa? Lalu, yang kedua yang soal persiapan pembukaan sekolah, ini boleh dijelaskan, dijabarkan secara praktikalnya itu seperti apa ya, Pak? Sebelum dibuka, kita kan juga inginnya tidak ada persebaran COVID-19 ya, Pak, di sekolah. Lebih seperti itu. Terima kasih, Bapak, Ibu. Baik, terima kasih Mbak Inesa. Pak Sekjen mohon berkenan untuk Ya, baik. Jadi komitmen dari Bapak-Bapak Menteri itu secara lebih spesifik apa, itu tentu kalau yang disampaikan Bapak Menteri Dalam Negeri, itu tentu beliau akan berkoordinasi dengan Pemda-Pemda ya, karena yang mengkoordinasikan Pemda-Pemda itu kan Menteri Dalam Negeri dalam rangka pelaksanaan pembelajaran tatap muka di sekolah-sekolah yang di bawah Dinas Pendidikan, baik kabupaten maupun kota maupun di provinsi. Nah, Kementerian Kesehatan tentu akan minta dinas-dinas kesehatan untuk mendukung keperluan sekolah dalam hal menjaga kesehatan itu. Misalnya dinas kesehatan ikut mengecek ya tentang kesiapan fasilitas kesehatan. Tadi Mbak Inesa juga menyatakan itu kesiapan itu apa secara spesifik. Misalnya kita perlu cek, atau sekolah, dinas itu perlu cek, sekolah itu punya tempat cuci tangan atau tidak, tempat cuci tangannya cukup atau tidak, ada disinfektasi atau tidak, toiletnya bagaimana, kemudian ada proses untuk membersihkan fasilitas-fasilitas umum, misalnya handle pintu dibersihkan setiap berapa jam, karena itu kan dipegang tuh. Kemudian bagaimana mengatur
siswa dari rumah datang ke sekolah, kemudian masuk sekolah, proses pengelolaan jamnya bagaimana, pastikan tidak ada istirahat yang membuat mereka berkumpul, hal seperti itu dicek. Ya, dan kalau ada masalah misalnya, tentu Kementerian Kesehatan, dalam ini Dinas Kesehatan akan ikut menangani bagaimana mencegah penyebaran. Saya kira demikian Mbak Inisa, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sekjen. Pak Kabalitbang, apakah ada hal pesan-pesan yang hendak disampaikan Pak sebelum kita wrap up Pak? Pertama di SKP itu dia ada checklist Mbak Inesa yang harus dipenuhi oleh sekolah ya. Dan tanggung jawab itu semua tentu ada di secara gotong royong di Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, juga kepala sekolah. Dan komite sekolah harapannya juga ikut membantu ya, memastikan checklist itu dipenuhi. Bagaimana juga tidak hanya di checklist, di luar checklist yang kemudian luput dari antisipasi, misalnya handle pintu harus di setiap saat, yang gitu-gitu ya. Sanitasinya harus bersih, ada air mengalir, dan sabun, tersedia, dan sebagainya itu saya kira tanggung jawab di lapangan itu yang perlu betul-betul ditaati ya. Good point, karena jangan sampai buka sekolah, terus kemudian nanti menjadi terbentuk klaster baru. Bagaimanapun keselamatan anak dan guru dan keluarganya itu yang utama. Saya kira gitu, Bu. Baik, terima kasih Pak Toto. Baik, Pak Sekjen dan Pak Kabalitbang. Baik, terima kasih Pak Sekjen, Bapak Ainun Naim, dan Bapak Kabalitbang, Bapak Toto Supraitno yang telah berkenan memberikan penjelasan dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman media. Terima kasih juga kepada teman-teman media dan rekan-rekan Kemdikbud yang telah hadir pada sore hari ini. Kita telah sama-sama mendapatkan informasi yang sangat clear terkait dengan penyesuaian kebijakan panduan belajar SKB, penyesuaian SKB 4 Menteri, kemudian juga terkait dengan kurikulum dalam masa darurat. Kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman media yang senantiasa bekerja sama dengan baik, menggaungkan kebijakan-kebijakan dan program-program pendidikan dan kebudayaan. Dengan diseminasi yang tepat dan baik, kita optimis pemangku kepentingan dapat memperoleh informasi yang tepat dan baik pula. Baik, bagi teman-teman media, sekiranya tadi teman-teman, Mas Diko dan teman-teman masih ada pertanyaan yang hendak disampaikan, silakan disampaikan kepada kami di Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat untuk kami navigasi, dan juga dapat kami sampaikan nanti jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Sekjen dan Pak Kabalitbang. Terima kasih. Perkenannya, terima kasih. Terima kasih kawan-kawan semuanya. Terima kasih. Stay healthy. Sehat. Terima kasih.